Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai pembuktian rumus volume benda padat, yaitu 5 segitiga dengan integral. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Vika Rohmah Ning Tias Duana Putri dengan NIM 112112060, dan saya sendiri Nazmole Bahmid dengan NIM 112112250, dan ada Silatur Rahmah dengan NIM 112112367. Jadi seperti yang kita ketahui, rumus volume 5 adalah sepertiga A kali H, atau sepertiga kali luas alas kali H. Nah, karena 5 ini luas alasnya berbentuk segitiga, maka kita menggunakan luas segitiga. Jadinya sepertiga kali seperdua kali alas kali tinggi kali H, yaitu sama dengan 1/6 kali A kali T kali H. Nah, kita akan membuktikan apakah benar rumus volumenya adalah ini dengan pembuktian integral. Pertama, caranya menempatkan bentuk 5 segitiga ke sumbu kartesius X, Y, Z. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kalau diambil luasnya, jadinya seperti ini. Di sini kita akan menghitung persegi panjang tertentu yang didasarkan pada X dan Y di sini. Dan kami akan mengintegralkannya. Untuk itu, di sini kita menggunakan persamaan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Kenapa X per A tambah Y per B sama dengan 1? Jika kita masukkan koordinat A, 0 di persamaan ini, didapatkan A per A tambah 0 per B, ya, dan menghasilkan 1. Kalau masukkan juga 0, B di persamaan ini, jadinya 0 per A tambah B per B, itu hasilnya juga sama dengan 1. Kemudian kita mendapatkan Y sama dengan 1 kurang X per A kali B. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Silatur Rahmah. Dipersilakan. Baik, setelah mendapatkan Y, kita juga perlu mengetahui pengintegralan terhadap Z yang merupakan tinggi dari 5. Untuk itu, kita harus menentukan persamaan dari bidang yang menghubungkan titik A, titik B, dan titik C. Seperti yang telah dimisalkan sebelumnya, jarak antara titik O ke titik A dimisalkan sebagai A kecil, kemudian jarak antara titik O ke titik B dimisalkan sebagai B kecil, dan jarak antara O ke titik C dimisalkan sebagai C kecil. Maka kita mengetahui bahwa titik A ini berada pada titik ordinat A kecil, 0, 0, titik B berada pada titik 0, B, 0, sedangkan titik C berada pada titik 0, 0, C. Maka dari itu, kita bisa mengetahui bahwa persamaan dari bidang yang menghubungkan titik A, B, dan C ini yaitu X per A plus Y per B plus Z per C sama dengan 1, seperti yang telah dilakukan pada permisalannya sebelumnya. Pembuktian dari persamaan itu yaitu kita bisa mensubstitusi titik A, titik B, ataupun titik C. Contohnya yaitu ketika kita mensubstitusi titik A, yaitu A, 0, 0, sehingga pada persamaan ini yaitu A per A ditambah dengan 0 per B ditambah 0 per C akan menghasilkan 1. Maka dari itu persamaan ini akan dapat menginterpretasikan bidang yang menghubungkan titik A, titik B, dan titik C. Setelah mendapatkan persamaan ini, kita bisa memperoleh bahwa Z yaitu C dikurangi CX per A dikurangi CY per B, atau yang dapat ditulis dengan Z sama dengan 1 min X per A min Y per B dikalikan dengan C. Setelah mendapatkan Z ini, kita dapat menjadikannya sebagai batas atas pengintegralan terhadap Z. Kemudian hasil dari pengintegralan terhadap Z ini nantinya akan diintegralkan kembali
terhadap Y, dan juga selanjutnya akan diintegralkan terhadap X. Dengan begitu, pada akhirnya kita bisa mendapatkan pembuktian dari volume 5 segitiga. Selanjutnya yaitu langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu mengintegralkan persamaan ini terhadap Z sehingga menghasilkan persamaan yaitu 1 min X per A min Y per B dikalikan dengan C dy dx. Di mana persamaan ini pertama kita bisa mengintegralkannya terhadap Y terlebih dahulu dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas 1 min X per A dikalikan dengan B. Hasil dari pengintegralan terhadap Y tersebut dapat kita pisahkan terlebih dahulu untuk menghitungnya, yaitu dengan cara C min X C per A dy dari 0 sampai 1 min X per A dikalikan B, kemudian dikurangi dengan Y C per B dy dari 0 sampai dengan 1 min X per A kali B. Setelah mengintegralkan Y ini, kita bisa memperoleh bahwa C min X C per A dikalikan Y, kemudian dikurangi dengan Y kuadrat C per 2B dari 0 sampai dengan 1 min X per A kali B. Kita bisa mensubstitusi batas atas dari Y ini dan juga batas bawahnya, sehingga hasil akhir dari pengintegralan terhadap Y ini nantinya akan menghasilkan C dikalikan dengan 1 min X per A kuadrat atau 1 min X per A dikali dengan 1 min X per A kali B, kemudian dikurangi dengan 1 min X per A kuadrat B kuadrat C per 2B. Hasil dari pengintegralan terhadap Y ini akan dilanjutkan lagi dengan mengintegralkannya terhadap X dari 0 sampai dengan A. Pengintegralan terhadap X ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Fikah Rohmah Duana Ningtyas Putri. Selanjutnya, dari persamaan sebelumnya dapat dituliskan sebagai berikut. C dalam kurung 1 min X per A dikali 1 min X per A dikali B dikurang 1 min X per A kuadrat B kuadrat C per 2B dengan batas bawah 0 dan batas atas A dx. Untuk memudahkan, maka kita misalkan 1 min X per A sebagai T, sehingga kita substitusi semua persamaan yang memiliki komponen 1 min X per A dengan T. Karena kita telah mensubstitusi dengan T, maka kita akan mengintegralkan T. Sebelumnya kita akan mengubah dx terlebih dahulu menjadi dt. Untuk mengubah dx menjadi dt, kita harus menjadikan persamaan T sama dengan 1 min X per A menjadi X sama dengan A dikali 1 min T. Setelah itu kita bisa menemukan X terhadap T menjadi dx per dt sama dengan min A, sehingga didapatkan nilai dx sama dengan min A dt. Sehingga dari persamaan di atas kita dapatkan persamaan yang baru seperti CT kuadrat B min T kuadrat B kuadrat C per 2B dikalikan min A dt dengan batas bawah A dan batas bawah 0 dan batas atas A. Namun sebelum kita bisa mencari hasil pengintegralan persamaan tersebut, kita harus mengubah batas atas dan batas bawah dari integral tersebut menjadi batas T. Caranya dengan memasukkan nilai batas atas dan batas bawah sebelumnya ke dalam persamaan T. Yang pertama kita memasukkan nilai X sama dengan 0 ke persamaan T menjadi 1 min 0 per A, yang berarti 1 min 0 menjadi T sama dengan 1. Setelah itu kita masukkan X sama dengan A ke persamaan T menjadi T sama dengan 1 min A per A, yaitu 1 dikurang 1 menjadi T sama dengan 0. Kita dapatkan batas atas dan batas bawah
batas bawah 0 dan batas atas 1. Kita masukkan ke dalam pengintegralan CT kuadrat B min T kuadrat B kuadrat C per 2B dikali min A dt. Setelah itu kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 2 CT kuadrat B kuadrat per 2B dikurang T kuadrat B kuadrat C per 2B dikali min A dt. Untuk menghilangkan tanda negatif pada A, kita dapat menukar batas atas dan batas bawah dari integral tersebut menjadi 10 CT kuadrat B kuadrat per 2B dikali A dt sama dengan kita menghilangkan nilai B sehingga menjadi CT kuadrat B per 2 dikali A dt. Karena kita hanya mengintegralkan variabel T saja, maka variabel selain T dapat kita keluarkan. Sehingga kita keluarkan variabel A, B, C per 2 dengan tetap mengintegralkan T kuadrat dt dengan batas-batas 1 dan 0. Sehingga didapatkan A, B, C per 2 dikali hasil integral, yaitu T pangkat 3 per 3 yang kita substitusi dengan nilai batas atas dan batas bawahnya, sehingga nilai T pangkat 3 per 3 menjadi 1 per 3. Sehingga didapatkan nilai ABC per 6 yang merupakan rumus dari volume 5 segitiga. Baik, itulah pembuktian rumus volume 5 segitiga menggunakan integral menurut kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.